pupuk organik bahagia ini adalah pupuk organik yang eh, terbuat dari bahan baku utamanya adalah asam humat. Ya, bahan baku utamanya adalah asam humat. Di mana asam humat ini adalah terbuat dari batu bara yang masih muda. Ya, karena batu bara yang masih muda atau batu bara ini terbentuk dari humus yang telah memfosil. Jadi umurnya sudah ratusan tahun yang sudah memfosil. Nah, ini yang masih muda. Kalau yang sudah tua, batu bara tua itu sudah membentuk karbon. Jadi yang muda, kalau yang sudah tua biasanya dipakai untuk bara atau untuk sumber energi. Tetapi ini kita ambil yang masih muda, tentunya dengan pemilihan kualitas yang selektif ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi batu bara ini kita olah menjadi namanya asam humat. Walaupun namanya asam humat, tetapi pH-nya adalah di atas 10 ya, di atas 10. Nah, kalau untuk asam humatnya sendiri. Nah, di sini tentunya rata-rata tanah pertanian kita karena pH-nya rendah, maka kita membutuhkan untuk meningkatkan pH tanah. Nah, dari mana terjadinya pH rendah? Karena penggunaan nitrogen yang tidak dibarengi dengan unsur pembenah tanah. Nah, sehingga unsur nitrogen itu membentuk namanya nitrifikasi, ya, sehingga terjadi asam di dalam tanah, bahkan bisa menjadi racun atau sering disebut asem-asem ya kalau sawah maupun lahan-lahan yang sering digunakan pupuk urea atau nitrogen. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa pupuk organik bahagia ini juga memiliki mikroba sama, jadi hanya namanya saja dalam proses perizinan, tetapi sebenarnya kandungannya ada Peanibacillus yang fungsinya adalah untuk menambat nitrogen ya, mengikat nitrogen untuk memberikan unsur N ya, supaya nitrogennya itu tidak mudah menguap ya, karena nitrogen ini adalah zat yang mudah menguap. Maka kalau kita taruh pupuk urea di rumah kita itu suka aromanya agak kayak bau pesing ya, bau-bau aroma amoniak ya, bau kayak bau kencing. Nah, itu adalah karena adanya proses penguapan ya, adanya proses penguapan yang terjadi sehingga aroma itu tercium. Nah, sehingga ketika kita menggunakan atau adanya unsur mikroba atau Peanibacillus yang ada di dalam pupuk organik bahagia itu akan mengikat nitrogen, akan menambat nitrogen supaya dia tidak menguap. Nah, kemudian juga ada Pseudomonas florensis yang fungsinya sebagai pemecah fosfat. Jadi fosfat di sini adalah salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman yang sulit sekali sebenarnya untuk bisa diserap oleh akar ya, Kak, karena eh, tadi ada wifi atau butuh data seluler pemecah panggilan fosfat. Nah, masuk di dalam pupuk organik bahagia dan itu terdapat mikroba ada yang mampu memecah fosfat. Kemudian juga ada rhizobium ya. Rhizobium ini juga fungsinya sebagai perombak unsur organik atau sebagai penambah pembenah tanah. Nah, di sini juga fungsi lain daripada mikroba-mikroba ini adalah membentuk hifa atau membentuk benang-benang halus supaya meningkatkan jangkauan akar dalam menyerap makanan. Nah, sehingga ketika kita melakukan pemupukan yang sumbernya dari NPK atau unsur hara makro ini, maka penyerapan akar itu lebih sempurna dan lebih banyak, bahkan lebih maksimal. Nah, sehingga penggunaan pupuk organik bahagia dicampur dengan NPK, ya tentunya di sini ada sumber NPK itu bisa dari organik, juga bisa dari kimia. Nah, itu akan menambah kesuburan tanah. Nah, di sini terpikir oleh kita bahwa kok kita harus menambahkan pupuk lagi gitu. Artinya
sudah ada NPK-nya, kenapa harus ada organik? Harus, satu keharusan, karena fungsi mikroba ini adalah dia meningkatkan penyerapan, jadi bukan menyediakan NPK-nya, bukan. Jadi hanya satu, yang pertama tadi fungsinya mengikat nitrogen supaya tidak mudah menguap. Kemudian yang kedua, memecah fosfat supaya mudah terserap oleh akar. Juga kalium, ini juga dipermudah, dipecah supaya mudah terserap oleh akar. Nah, kemudian membentuk HIPA supaya penyerapan makanan sumber NPK ini lebih jauh jangkauannya. Nah, jadi fungsinya itu. Jadi bukan untuk makanannya, bukan. Nah, makanannya apa? Makanan tanaman itu yaitu pupuk. Nah, pupuk itu terdiri dari eee, unsur hara Nah, makroprimer mulai kena ya, ngetik. terdiri dari makroprimer, primer Bulan itulah bulan adalah bulan N, bulan. P, dan K. Kemudian ada makrosekunder. Makrosekunder ini adalah sulfur, magnesium, dan kalsium. Nah, itu unsur hara makrosekunder. Kemudian unsur mikronya apa? Mikro ini berupa mineral yang dibutuhkan oleh tanaman seperti Fe, ya, zat besi, kemudian Cu, tembaga, boron, dan zinc. Itu adalah kebutuhan mikro, artinya kebutuhannya sangat kecil, hanya beberapa Wadah-wadah gram, burung. bahkan miligram ya, untuk bisa diserap oleh akar. Sehingga makanan-makanan ataupun tanaman yang kita makan juga mengandung unsur-unsur itu, seperti kita makan sayuran bayam, itu kan mengandung zat besi ya. Kemudian daun singkong, itu juga mengandung zat besi, karena memang pada saat penyerapan untuk pertumbuhannya itu membutuhkan zat besi. Nah, sehingga eee, tubuh kita juga membutuhkan, tapi dalam jumlah yang kecil, maka disebut mikro, ya, unsur hara mikro. Nah, dalam pertumbuhan tanaman itu ada mengenal namanya masa vegetatif dan masa generatif, di mana kalau tanaman yang baru mulai ditanam itu adalah masa vegetatif, di mana masa pembentukan akar, batang, daun, cabang, dan anakan. Ya, itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada juga masa generatif, di mana dimulai setelah tumbuhnya bunga, kemudian buah. Nah, itu masa generatif. Kebutuhannya bagaimana? Ya, perlu diperhatikan bahwa ketika masa vegetatif itu lebih banyak membutuhkan nitrogen. Kalium juga butuh, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Fosfat juga dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, artinya di sini ketika masa generatif, itu kebutuhan nitrogen itu sudah berkurang. Nah, sehingga dibutuhkannya adalah fosfat dan kalium. Nah, ini masa generatif, sehingga tanaman itu akan mengarah kepada pembuahan, pematangan daripada buah, dan juga isinya itu lebih maksimal atau lebih bagus lagi. Slide selanjutnya, Mbak Ayu. Ya, kita pada malam hari ini kita akan membahas masalah sawit, karena kemarin ada di-share eee, tanaman umur 10 tahun ya, baru dipupuk 1 bulan pakai PMB dengan 2 sendok dengan metode ditabur di akarnya, ternyata hasilnya cukup meningkat ya, bahkan hampir 50% itu ya. Kemarin ya biasanya panen 1,5 ton, ternyata itu panennya 2,5 ton. Nanti kalau memang yang bersangkutan bisa hadir dan memberikan testimoni, saya ingin bertanya, karena ini cukup di luar ekspektasi saya sebagai formulator. Dalam analisa saya itu butuh waktu 3 bulan ya, paling tidak 3 bulan, karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi ini kok lebih cepat sekali, makanya saya ingin tanya juga bagaimana metodenya, karena kita tidak merasa paling pinter atau menggurui daripada bapak-bapak sekalian. Tentunya yang di lapangan ini akan lebih dekat dengan tanamannya, akan lebih tahu, lebih paham dengan tanamannya. Sehingga apapun yang eee, diperoleh dari hasil itu coba diinformasikan kepada teman-teman, sehingga ini bisa menjadi acuan berikutnya gitu. Artinya teman-teman ilmunya bisa dibagi, ditambah, "Oh, bagaimana ini metodenya, seperti apa yang paling efisien?" Artinya kalau saya kan bicara bicara analisis sebatas produk, kemudian analisis dalam
teks meja atau skala laboratorium atau skala analisis saja. Tetapi mungkin, petani ini ada inovasi-inovasi lain sehingga mempercepat proses, kemudian hasilnya bisa lebih maksimal. Kenapa tidak kalau kita memang, eee, betul-betul bisa lebih maksimal. Artinya hasilnya itu bisa lebih, Ada yang cepat lagi, dan lebih maksimal lagi. Nah, ini yang perlu kita ikuti. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman atau Bapak yang sudah menggunakan pupuk organik bahagia, bersedia untuk menceritakan bagaimana pola pemupukannya. Nah, itu saya harapkan begitu, sehingga saya juga bisa menjadi referensi, ya bisa, barangkali nanti ada satu kesempatan kita bisa berkunjung ke tempatnya, kita bisa berbicara lebih dalam lagi untuk, masalah sawit. Nah, di sini ada gambar sawit dengan ilustrasi bahwa daun sawit itu kan membutuhkan, nitrogen dan terutama juga tembaga ya untuk unsur mikronya, kemudian buah sawit itu membutuhkan nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, boron, termasuk juga sulfur ya, itu buah juga termasuk adanya, eee, sulfur. Karena, sulfur atau belerang itu dibutuhkan untuk metabolisme daripada minyak ya. Makanya sulfur ini ketika dia mendegradasi dia akan membentuk, minyak atau lemak ya. Dari lemak itu bisa berubah menjadi sulfur dengan berubah ikatan. Nah ini, jadi maka kalau, kita makan telur nih, contohnya telur nih, telur itu kan, kuning telur itu mengandung, lemak ya, mengandung lemak. Ketika kita makan banyak telur, biasanya nih kita kalau buang angin, itu aromanya seperti bau belerang tuh, kayak gunung meletus aromanya. Nah, itu baunya sulfur, aromanya aroma sulfur. Begitu juga maaf. sulfur ataupun, lemak yang ada di dalam pakan ikan ataupun pakan udang itu di dalam kolam itu juga akan membentuk sulfur. Nah, ini atau yang disebut dengan hidrogen sulfida. Maka, korelasinya, untuk membentuk minyak itu dibutuhkan juga sulfur ya, jadi belerang. Jadi ada penambahan dari N, fosfat, kalium, magnesium, boron, serta belerang. Kemudian dari batang juga dia membutuhkan nitrogen, fosfat, kalium, serta kalsium ya untuk memperkuat. Nah, ini biasanya sumber-sumbernya ini kalsium ini bisa didapat dari pupuk dari kapur dolomit atau kapur tani ya, kaptan atau dolomit. Itu juga mengandung magnesium ya, juga dia mengandung kalsium. Biasanya, eee di situ juga, ada mineral-mineral lain seperti Fe dan Cu biasanya, itu adalah walaupun dalam jumlah kecil. Nah, itu juga, eee, boleh ditambahkan sehingga, hasilnya akan lebih maksimal. Nah, tapi faktor NPK ya, nitrogen, fosfat, kalium dari pupuk kimia maupun dari pupuk organik, dari kohe, itu tidak lupa untuk ditambahkan atau dimasukkan. Kita metodenya, kita kurangi dulu separuhnya ya, 50% dari penggunaan biasanya. Jadi 50% umpama biasanya per batang, digunakan 2 kilo per batang setahun 3 kali umpama pemupukan. Nah, kalau menggunakan pupuk organik bahagia dicampur, diaduk, itu digunakan 1 kilo saja, jadi separuhnya dari 2 kilo menjadi 1 kilo. Kalau intervalnya sama ya, bisa setahun 3 kali ataupun bisa 4 kali lebih bagus. Nah, karena itu adalah sumber pembentukan daripada buah. Jadi kalau kita tidak memberikan makan, ya otomatis sawitnya juga kurang buahnya. Nah, jadi pupuk organik ini bukanlah sebagai makanan. Nah, kemarin terjadi analisis saya, terjadi penggunaan pupuk organik bahagia, tapi informasinya tidak diberikan pupuk NPK. Selama ini kemungkinan sudah memberikan pupuk, tetapi tidak memberikan pupuk organik, atau mungkin menggunakan pupuk organik, tetapi pupuk organiknya kurang maksimal dalam bekerja.
Nah, sehingga ketika diberikan pupuk organik bahagia ini, mikrobanya ini bekerjanya cukup baik. Nah, sehingga memberikan suplai makanan yang tersisa, yang selama ini dipupuk tadi, yang tidak termakan karena tidak ada penambat nitrogen, tidak ada pemecah fosfat, tidak ada pemecah kaliumnya, sehingga masih tersisa di dalam tanah. Sehingga ketika diberikan pupuk organik bahagia, mikrobanya bekerja dengan baik, nah itu langsung keserap, sehingga buahnya meningkat sampai sedemikian rupa. Nah, itu analisa saya ya. Jadi, analisa saya seperti itu. Walaupun pada saat itu pemupukannya memang tidak dicampur dengan NPK, tetapi penggunaan NPK-nya, kemungkinan itu, sebelum-sebelumnya sudah dilakukan. Nah, ini analisa saya. Nah, tapi nanti lebih bagusnya kalau, bertanya lagi. Karena tadi untuk membentuk buah memang dibutuhkan unsur hara makro dan mikro. Nah, itu untuk terbentuk buah. Tapi pupuk PMB fungsinya, bukan membentuk buahnya, tetapi meningkatkan suplai makanan, nah itu. Jadi jangan salah menyampaikan, jangan salah, mengartikan jadi pupuk organik ini adalah makanannya. Jadi, takutnya nanti ketika dilakukan dengan cara seperti itu terus-menerus, nanti ada masanya, tidak buah walaupun dipupuk, karena apa, unsur makanannya tidak ada. Nah, nanti akan disalahkan bahwa pupuk organik bahagia kurang efektif dan kurang bagus, bahkan mungkin ada yang mengklaim palsu. Nah, itu karena sebenarnya salah pemahaman dan salah metode dalam pemupukan. Kita mengatakan bahwa nitrogen, ya ini ada sebelahnya, di slide sebelahnya itu ada bahwa nitrogen itu nanti akan membentuk nitrat. Kemudian ya secara alami juga ada oleh mikroba alami, tetapi lama ya, kalaupun memang ada mikrobanya. Nah, tapi dengan eee, mikroba yang ada di dalam pupuk bahagia ini, prosesnya dari nitrogen akan lebih cepat. Itu menjadi nitrat dari nitrogen, kemudian terjadi fotosintesis pada daun ya, fotosintesis, kemudian dia akan membentuk asam amino. Nah, dari asam amino ini akan membentuk batang daun buah ya dalam bentuk, protein. Nah, kemudian fosfat itu akan membentuk ion, kemudian akan membentuk materi genetik berbentuk glukosa. Nah, glukosa kemudian akan membentuk karbohidrat ya. Kemudian kalium ini juga sebagai unsur transportasi ya untuk makanan. Nah, ini secara alami atau dengan mikroba dia akan membentuk ion. Kemudian dari ion ini akan membentuk protein, karbohidrat, dan juga sebagai alat transportasi. Jadi fungsi NPK itu bisa dipahami di situ. Jadi dalam pembentukan-pembentukan itu dia akan, mengalami proses. Nah, tetapi tanpa bantuan mikroba, proses ini hanya bisa terjadi dengan, jumlah yang kecil, umpama NPK 16, 16, 16 umpama. Tanpa adanya pupuk bahagia, organik bahagia atau mikroba tadi, itu hanya keserap sekitar kurang lebihnya 30%. Nah, yang 30%-nya itu menjadi residu, yang 30% kemungkinan besar adalah losis atau menguap, ya, atau hilang. Nah, inilah yang membuat petani itu cost-nya mahal, tetapi hasilnya tidak maksimal karena penggunaan pupuk yang tidak tepat atau tidak paham dalam menggunakan, pupuk ya.